Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Maulida J. Jangan lupa di subscribe. Seperti biasa, hari ini masih berbagi pengalamannya Maulida J. Berbagi pengalaman ya. Jadi hari ini aku pengen bagi cerita aku ikut salah satu olahraga pencak silat. Alhamdulillah aku pencak silat ya. Hari itu ikut di salah satu pencak silat yang masuk dalam IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, yaitu Tapak Suci. Dan kalau hari ini udah nggak aktif di sana ya, tapi sampai 2018 alhamdulillah masih aktif untuk ikut pencak silat. Nah, ini cerita uh, champion rahasia, champion terakhirnya aku sama teman aku ya. Jadi hari itu kita janji, aku sih janji ke dia, aku ini adalah pertandingan terakhir aku di pencak silat gitu. Jadi mau abis setelah ini mau mengepakkan sayap di tempat lain gitu. Nah, jadi hari itu ceritanya aku sama teman aku kan sudah kuliah di Samarinda ya. Jadi memang sibuk masing-masing, dia sibuk kerja dan kuliah, aku sibuk kuliah juga. Jadi akhirnya kita kayak nggak latihan, kita tuh udah lolos posisinya ya, kita sudah lolos di cabang di Kabupaten Pasir, lulus kabupaten lah, lolos kabupaten. Jadi tinggal kita porprov waktu itu, pekan olahraga provinsi ya. Jadi kita nggak bisa ikut training di Kabupaten Pasir, tapi hari itu kan biasa ya. Jadi yang informasinya itu bisa diadakan atau bisa tidak. Alhamdulillah hari itu 2018 Porprov Kalimantan Timur diadakan, dan alhamdulillah kami dapat berita itu seminggu sebelum kita kita kan jauh ya, kita nggak tahu kita bakal diambil jadi atlet buat di buat pertandingan provinsi atau enggak. Jadi akhirnya kita memang sibuk dengan urusan masing-masing. Kita hari itu dapat kategori Siti Ganda Putri ya, pencak silat. Jadi diberitahukan seminggu sebelum pertandingan itu, dan alhasil kami latihan cuma seminggu itu untuk di provinsi ya. Bener-bener karena fisik udah habis gitu ya, napas udah ngos-ngosan kalau lari dan segala macam, akhirnya kita ngepor di eh, untuk pertandingan itu cuma seminggu. Dan kami ke sana gitu, ke Kutai Timur gitu ya. Jadi kita kayak sedih banget gitu, apakah kita melanjutkan pertandingan ini atau tidak gitu kan. Sempat kepikiran kami masing-masing untuk ingin pulang kayak gitu kan. Sebuah ternyata bukan, menurutku hari ini gitu kan, ternyata bukan perjuangan kita untuk menang atau tidak di gelanggang, ternyata itu juga pergulatan antara pikiran kita dan hati kita, bagaimana untuk bisa lanjut pertandingan itu aja dipikir dulu waktu itu. Akhirnya kita ada di situ, di jalan jalur 2 di sebelum pertandingan ya, di jalan jalur 2 di Kutai Timur itu, di Sangatta waktu itu tepatnya. Jadi di jalur itu ada Asmaul Husna gitu kan, jadi kita lari sambil baca kelilingin apa jalur 2 itu gitu ya. Oh benar-benar kayak ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, jadi kayak benar-benar ngebacain itu Asmaul Husna gitu ya. Dan itu menjadi salah satu jalan jalan spiritual kita juga gitu ya. Jadi kita kayak ingat banget sama Allah, astagfirullahaladzim. Jadi dan maksudnya itu benar-benar kita di bentuk pertandingan pun kita harus ingat siapa kita, siapa yang maha kuasa gitu ya. Benar-benar jadi jalan perjuangan, jalan spiritual kita gitu di sana. Dan benar-benar waktu pertandingan itu, karena pelatih kita juga atlet ya, membela di, karena juga dia berdomisili di kabupaten lain, jadi dia juga ikut lomba di kabupaten lain itu pelatih kita ya. Jadi kita kalau mau latihan sama dia nggak bisa gitu, karena memang dia juga ada latihan intensnya juga gitu. Alhasil kita ikut
di kabupaten kita sendiri. Dan teringat banget waktu sore-sore sebelum besok pertandingan, kita cuma berdua gitu ya, nggak ada berdua dan ada orang lain gitu yang satu perguruan waktu itu, tapi kita kita itu kayak nangis di musolanya tuh ya, kita nangis gitu kan, sampai keluar kata-kata teman aku seperti ini: selama kaki kita masih bisa berdiri, nggak ada alasan untuk kita menyerah gitu kan. Akhirnya semangat lagi, sampai waktu itu ditegur sama kakak yang jadi coach di perguruan kita sama di kabupaten lain. Dia bilang, pelatih kamu mana gitu kan, kok nggak ada yang timer kan gitu, yang timekeeper kan gitu kan. Jadi kita kayak nangis banget di situ. Terus kakaknya bilang, ya udah kakak aja yang jagain gitu. Alhamdulillah, kayak pertolongan Allah itu datang kita lewat kakak itu ke kita, alhamdulillah. Jadi sebenarnya waktu itu posisi kita kayak udahlah, kita menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diberikan ke kita, yaitu bentuknya sebagai atlet, memperjuangkan perlombaan ini. Kita jangan jadi orang yang eh, menyerah sebelum pertandingan. Itu benar-benar ada karena kita di gelanggang kan. Jadi kita jangan jadi orang yang menyerah sebelum pertandingan. Nah, alhasil kita hari itu dari 6 peserta gitu ya, peluang untuk juara 3, karena kita pikir kita latihan intens cuma seminggu waktu itu, benar-benar ya udahlah kita menjalani untuk menyelesaikan tanggung jawab gitu. Kita pulin aja gerakannya, kita pokoknya setidaknya tidak miss dan kita tidak kekurangan atau kelebihan waktu gitu ya. Akhirnya kita peragaan, yaitu bentuknya peragaan seni ganda putri, kita peragaan. Alhamdulillah ya, kita juara 3 waktu itu, alhamdulillah. Perjuangan ini ternyata tuh perjuangannya walaupun seminggu itu, tapi spiritualnya dapat, perjuangan secara fisiknya dapat gitu kan. Nggak nyangka gitu bakal ngalongin medal pulang, alhamdulillah. Dan teman-teman kalau misalnya bertanya kalau gimana sih atmosfer di pertandingan silat itu sendiri, kalau atmosfernya ya tentunya kompetitif ya, persaingan gitu ya, secara sehat karena kita bertanding di gelanggang, kita berteman di luar gelanggang gitu. Nah seperti itulah atmosfer di pertandingan silat, tidak beda dengan atmosfer di pertandingan lain. Dan yang aku lebih senangnya lagi kalau di pertandingan silat itu pasti kita memang berbeda perguruan, tapi kita akan satu sub gitu, akan satu barisan ketika kita menyembah Tuhan, asik gak tuh. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi setiap sholat pasti potong isoma gitu, uh, atau iso gitu, pasti kayak gitu. Jadi memang ada jeda waktu di sana. Jadi memang itu selain perjalanan prestasi ya, jadi itu juga jadi perjalanan spiritual kita sebagai setiap manusia gitu. Itu senangnya kalau lomba di silat gitu. Alhamdulillah kita dapat lingkungan yang juga bisa menjaga kita di spiritualitas kita gitu di sana. Alhamdulillah. Mungkin itu sedikit pengalaman aku ketika aku ikut silat. Mungkin nanti di vlog lain bakal cerita yang lebih banyak lagi. Jangan lupa dukung terus channel aku supaya aku bisa bermanfaat lebih banyak lagi dan semuanya kita bermanfaat lebih banyak lagi. Jangan lupa di subscribe. Maulida J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.